Yang mengembangkan dan menunjukkan potensi kelebihan dan keunggulan kita itu, ya kita harapkan ke depannya pengelolaan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Batangadis ini lebih bagus lah gitu, berbasis ilmiah, lalu juga data dapat dipertanggungjawabkan. Halo Kom Rimba, ketemu lagi bersama ngobrol seputar konservasi. Kali ini kita kedatangan seorang abang-abang ganteng. Bisa memperkenalkan diri dulu mungkin? Hai, halo Kaum Rimba. Saya Muhammad Zulfan Aris Lain. Saya di sini juga sebagai pegawai Taman Nasional Batangadis, tepatnya sebagai fungsional pengendali ekosistem hutan. Saat ini berada di kantor Balai Taman Nasional Batangadis sebagai koordinator pengawetan. Oke, ini panggilannya apa nih Bang? Panggil Julpan aja. Panggil Bang Julpan. Oke Bang Julpan, sebagai koordinator Pengawetan dan perpetaan serta stasiun riset. Lebih panjangnya, lebih tepatnya. Pengawetan, perpetaan, dan stasiun riset. Nah, jadi Kom Rimba, jadi di Taman Nasional Batangadis ini punya stasiun riset ya Bang Julpan ya? Ya, betul sekali. Tempatnya di mana itu stasiun risetnya Bang Julpan? Gedung stasiun riset kita berada di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kota Nopan. Lalu untuk area risetnya sendiri kita berada di Sopotinja juga. Untuk luasan area Sanktuari Tapir kita yang sebagai untuk area riset itu ada kurang lebih 961 hektar. Ya, mungkin itu kalau untuk informasi mengenai stasiun riset dan area riset kita di Taman Nasional Batangadis. Kira-kira kegiatan apa nih yang bisa dilakukan di stasiun riset TNBG? Waduh, langsung serius ini pertanyaannya, langsung kegiatan ya, langsung teknis ini. Ya, di kita sebenarnya di kegiatan pengawetan terutama itu ya, itu juga nggak jauh beda sih dengan kegiatan pengendalian ekosistem hutan di Taman Nasional Batangadis ini. Tidak luput dari kegiatan survei, kegiatan inventarisasi dan monitoring yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan juga ekosistem yang ada di Taman Nasional Batangadis. Mungkin itu kalau untuk yang secara umumnya gitu ya, kegiatan-kegiatan di kita di pengawetan. Kira-kira bisa nggak nih kalau misalnya ada adik-adik atau LSM atau peneliti yang ingin meneliti di TNBG difokuskan di area stasiun riset? Sangat kita dukung, sangat kita welcome gitu untuk orang-orang yang ingin berkegiatan yang berkaitan dengan penelitian ataupun pendidikan. Itu kita tujuan berdirinya stasiun riset itu sebenarnya untuk mewadahi, untuk memfasilitasi mereka-mereka, para akademisi, para NGO ataupun adik-adik mahasiswa ataupun siswi yang ingin melakukan penelitian ataupun pendidikan di Taman Nasional Batangadis. Itu kita mewadahinya di kawasan stasiun riset tersebut, seperti itu. Oke, jadi bagi para adik-adik, baik itu biologi, mahasiswa kehutanan ataupun yang lainnya yang berkaitan betul. dengan nggak sebatas tentang kehutanan dan juga biologi, yang lain juga bisa. Untuk sosial budaya juga kita perlu juga sih untuk penelitian yang untuk sosial ekonomi budaya, begitu juga kita welcome juga untuk penelitian yang seperti itu gitu. Ya, jadi bagi yang berminat melakukan penelitian ataupun riset atau apa saja yang ingin mengambil data keperluan pendidikan ya, pendidikan penelitian terkait ristek dan teknologi, betul. Bisa menghubungi baik dari admin TNBG, baik dari IG, FB maupun YouTube juga bisa. Kalau YouTube bisa di DM nggak ya? Bisa kayaknya, pokoknya bisa, dari komen pun bisa, nanti biar dihubungin kembali sama admin TNBG. Lebih ininya nanti bisa sih dicek di sosial media kita gitu ya. Apa di sosial media kita? Nanti ditaruh admin ganteng kita. Di sosial media kita juga diposting berbagai kegiatan kita gitu, kegiatan-kegiatan yang ada di Taman Nasional Batangadis. Nggak hanya terbatas di kegiatan
keanekaragaman hayati dan juga penelitian. Di sini juga ada kegiatan-kegiatan seperti teman-teman Polhut gitu yang patroli pengamanan, juga kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat juga sering kita lakukan dan sering kita sosialisasikan melalui sosial media kita dan juga melalui bahan informasi teknis yang lain lah seperti web di KSDAE misalnya. Oke, jadi tadi kita diawali dengan serius, pertengahan kembali lagi nih Bang Julpan. Apa ini? Aduh. Mengenai tadi Bang Julpan bilang memperkenalkan diri sebagai koordinator pengawetan. Udah berapa lama Bang Jul mengemban sebagai koordinator pengawetan di TNBG? Terhitung sih di akhir tahun ini tepat di 2 tahun ya. Di 2 tahun saya diberi amanah sebagai koordinator pengawetan keanekaragaman hayati, perpetaan dan juga stasiun riset di Taman Nasional Batanggadis. Ini di bulan 12 ini pas di 2 tahun gitu. Kira-kira apa nih Bang Jul pesan dan kesannya selama menjadi koordinator pengawetan? Langsung pesan dan kesan ya. Atau terlalu banyak bahagia atau terlalu banyak kesedihan atau silakan nih diceritain pengalamannya sebagai koordinator pengawetan. Ya di kita sebenarnya di pengawetan ini nggak jauh beda seperti yang saya paparkan tadi di awal. Sebenarnya nggak jauh beda dengan kegiatan fungsional PEH gitu ya. Nggak. Tapi kita di balai ini karena pengawetan ini ada berada di balai, jadi dia lebih sebagai pengumpul gitu, pengumpul dan mewadahi data-data yang sudah ada di masing-masing teman-teman di seksi ataupun resort gitu, karena kita coba kumpulkan di kita ini bagaimana kita membuat data-data yang ada itu, yang tersebar itu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk data utuh gitu yang bisa dijadikan sebagai acuan dan sebagai pedoman untuk pengelolaan kawasan di kemudian hari gitu. Itu pengelolaan kawasan ke depannya berbasis keanekaragaman hayati. Mungkin itu kalau untuk gambaran secara umumnya gitu ya di kegiatan pengawetan di kita. Kalau ini rasanya gimana jadi? Apakah berat Apakah berat mengawali anggota-anggotanya atau bagaimana? Menghadapi anggotanya yang begitu taat atau bagaimana? Bang Julpan silakan. Sebenarnya semua anggota itu punya kemampuan personal masing-masing ya, punya keunggulan masing-masing. Di pengawetan itu kan semuanya PEH ya, pengendalian ekosistem hutan. Kita juga termasuk bagian dari pengawetan gitu. Jadi masing-masing orang itu personal itu punya keunggulan masing-masing ya. Tinggal kita sendiri yang ingin mengkolaborasikan masing-masing gitu untuk kepentingan Balai Taman Nasional Batanggadis kita sendiri gitu. Jadi mungkin yang sebagian orang mungkin ada yang punya pengalaman yang lebih lebih banyak gitu karena senior gitu kan. Ada yang punya pengalaman lebih karena pernah bekerja di NGO atau yang lainnya gitu. Nah itu kita saling berkolaborasi. Kebetulan kita ada 4 orang di koordinator pengawetan. Nah, jadi kita sama-sama mengerjakan segala hal yang diamanahkan di kita gitu. Baik itu mengambil pengumpulan data di lapangan, baik itu untuk penyelesaian administrasi, pelaporan dan lain sebagainya. Nah itu kita sama-sama mengerjakan di koordinator pengawetan. Mungkin itu. Oke baik. Jadi Kom Rimba, pengawetan ini bagian dari PEH ya Bang Julpan, pengendali ekosistem hutan. Jadi orang-orang yang berada di pengawetan ini merupakan orang-orang PEH. Ya saat ini semuanya fungsional PEH ya. Kira-kira Bang Julpan nih ada nggak perbedaan kegiatan khusus nih di lapangan antara PEH sama pengawetan atau sebenarnya sama saja? Kalau untuk tema kegiatannya itu sebenarnya hampir sama semua ya. Nggak jauh berbeda, semuanya menyangkut keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sebenarnya. Nah cuman kan di
pengawetan, dan PEH ini kan perbedaannya, PEH ini tersebar di berbagai wilayah seksi maupun resort, sedangkan pengawetan ini sebenarnya bentuk seperti tim kerja. Kalau kita itu di sini koordinator gitu ya. Nah itu orang yang yang seperti saya sebutkan tadi, yang diamanahkan untuk mengelola data-data keanekaragaman hayati yang terkumpul di masing-masing resort dari kegiatan-kegiatan resort dan seksi kawan-kawan itu. Nah kita coba kumpulkan, kita coba olah sedemikian rupa bersama-sama gitu. Lalu kita jadikan sebagai laporan untuk acuan ataupun sebagai pedoman untuk pengelolaan kawasan berbasis keanekaragaman hayati di kita. Sebenarnya kan pengawetan ini sebagai tiga pilar konservasi, selain juga sebagai perlindungan sumber kehidupan, lalu pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem, lalu pemanfaatan keanekaragaman hayati, pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Nih, jadi pengawetan sebenarnya termasuk satu dari tiga pilar tersebut. Itu kalau di kita. Berarti intinya lebih ke spesifik ya. Misal kalau di pengawetan misalnya dari PEH ada kegiatan menghasilkan kurang pakan atau gimana, berarti tim pengawetan yang menentukan apakah melakukan penggaraman, pengkayaan dan sebagainya, begitu mungkin ya Bang Julpan. Kegiatan lanjutan. Iya, mungkin lebih ke rekomendasi lah, misalnya dari data-data yang ada kita kumpulkan, kita rumuskan sedemikian rupa sebagai bentuk rekomendasi dokumen untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati ke depannya berbasis data-data yang ada. Mungkin gitu sih kalau untuk kita. Baik, untuk kedepannya nih Bang Julpan, kira-kira apa nih kegiatan yang ingin Bang Julpan lakukan untuk pengawetan TNBG? Nah, kalau kegiatan sebenarnya kita kegiatan yang baru itu nggak terlalu banyak gitu ya. Misalnya kegiatan itu lebih ke yang berulang-ulang, yang time series misalnya. Itu yang perlu kita kembangkan sebenarnya data-data yang sudah terkumpul. Jadi misalnya di tahun depan, misalnya tahun ini kita lakukan kegiatan A misalnya ke survei mamalia, tahun depan juga ada kegiatan survei mamalia tapi di tempat yang berbeda, tapi temanya kan tetap sama gitu. Jadi kegiatan ini sebenarnya bukan hanya baru dan tidak barunya gitu, tapi lebih ke bagaimana kita memanfaatkan data-data yang sudah terkumpul, lalu kita buat time series datanya sehingga kita bisa melihat gambaran data-data ini ada terjadi nggak penurunan dari, misalnya tadi kan survei mamalia misalnya kan, dia tahun ini di desa ini, di desa A atau di desa B gitu kan. Nah di tahun depannya kita lakukan kegiatan lagi di desa yang serupa karena udah 1 tahun gitu, time seriesnya kan kita lihat di tahun ini terdapat jumlah sekian mamalia misalnya. Di tahun ini terjadi peningkatan ataukah pengurangan misalnya. Nah dari situ dari tahun ke depannya bisa kita rencanakan kegiatan misalnya lebih intensif kemana, perlindungannya kah, dia berkurang karena terjadi tindak pidana misalnya perburuan kah, atau terjadi kerusakan habitatnya sehingga mamalia itu menurun populasinya ataupun indeks keanekaragamannya gitu. Jadi data-data dari yang sebelum-sebelumnya ini yang sebenarnya kita olah dan kita buat rekomendasi untuk kegiatan berikutnya ini seperti apa gitu. Jadi bisa lebih terarah ya misalnya. Mungkin itu. Jadi mungkin intinya keseragaman data agar bisa menyimpulkan suatu tindakan selanjutnya kali ya Bang Jul. Iya betul, di situ. Selanjutnya harapan kedepannya untuk pengawetan dan PEH TNBG. Apa nih Bang Jul? Untuk harapan mungkin harapan tiap orang itu beda-beda ya, cuman harapan kalau ditanya saya pribadi sih harapannya ya semoga kita tetap bisa menunjukkan kesiapan dan kelebihan kita masing-masing nih. Misal setiap orang ini kan punya kelebihan dan keunggulan masing-masing gitu ya. Jadi misalnya satu orang ini punya kelebihan, misalnya dia lebih jago ini untuk mengolah data
serangga misalnya, ataupun mengolah data atau mengidentifikasi tumbuhan misalnya. Nah, kita tetap konsisten di bidang yang kita kuasai gitu. Tapi juga tidak terlepas tetap kita harus aware gitu terhadap yang lainnya juga. Cuman yang harus didalami itu nggak masalah satu kita dalami, cuman yang lain juga jangan terabaikan juga misalnya gitu. Jadi dengan kita tetap mengembangkan dan menunjukkan potensi kelebihan dan keunggulan kita itu, ya kita harapkan kedepannya pengelolaan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Batangadis ini lebih bagus lah gitu, berbasis ilmiah, lalu juga data dapat dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Berarti harapan Bang Julpan itu PTNBG lebih mendukung ya, bisa lebih mendukung kelebihan yang ada di ya, setiap bisa pribadi lebih masing-masing menonjolkan ya. lah keunggulan diri masing-masing, jangan dipendam-pendam aja gitu kan, misalnya. Atau mungkin beberapa ada yang introvert kali Bang Jul. Baik Bang Jul, kaum rimba, itu sebagian kecil mengenai pengawetan dan PEH di TNBG yang dijelaskan oleh koordinator pengawetan kita Bang Julpan. Kalau mungkin adik-adik atau abang kakak semuanya berniat melakukan penelitian dan sebagainya, TNBG sangat terbuka menerima hal itu, dan kami sangat menunggu hal itu terjadi, baik itu dari fakultas apapun, semuanya yang bisa mendapatkan data yang ada di TNBG, baik itu dari pemberdayaan dan sebagainya. Kami sangat terbuka dan menunggu kawan-kawan semua, kaum rimba semuanya. Kalian bisa melakukan cek informasi ya Bang Jul di semua sosial media kita bakal respon. Nanti admin akan menghubungi kembali bagi kaum rimba yang berminat melakukan penelitian maupun apapun itu yang pendidikan, penelitian ya, yang berhubungan dengan ristek dan teknologi ya Bang Julpan ya. Oke kaum rimba, sekian ngopi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan mendapat pahala juga. Amin. Sekian dari kami, sampai jumpa.